Selamat Paskah untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, muda-mudi remaja dan anak-anak sekolah minggu, warga GKPI Resort Maranatha Perumnas Malingkar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersukacita hari ini memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Dia tidak tinggal di kuburan, tapi dia bangkit menjadi kebangkitan pengharapan kita, bahwa ternyata apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi kenyataan. Maka bersukacitalah menyambut kebangkitannya pada hari yang indah ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari Paskah hari ini, tapi kita memohon penyertaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sabda Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-28, dimulai dari ayat yang pertama berakhir padanya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, nas khotbah kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus dari kematian menjadi pokok perdebatan dari dulu sampai sekarang. Penulis Injil berusaha mengungkapkan fakta-fakta kebangkitan Yesus. Kalau kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, keempat Injil ini berusaha memberitakan fakta-fakta kejadian tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus benar-benar bangkit, hidup kembali. Maka dalam nas ini ada beberapa fakta yang dikemukakan oleh Yohanes. Pertama, kubur kosong, yang membuktikan bahwa Yesus tidak berada dalam kubur. Kedua, kesaksian malaikat yang berkata, "Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu? Ia sudah bangkit. Seperti ia telah katakan kepadamu, lihatlah tempat ia berbaring." Fakta yang ketiga,
penampakan Yesus sendiri kepada perempuan yang datang ke kubur. Dan dia menyapa mereka dengan berkata, "Salam bagimu." Yesus benar-benar bangkit dan hidup, dan ia berkuasa. Saudara-saudara sekalian, kekristenan didasarkan pada iman akan kebangkitan Yesus. Berita ini bukan hal yang gampang dipercaya. Apalagi ketika itu ada prajurit-prajurit kerajaan Romawi yang digaji oleh orang-orang Yahudi sendiri untuk menyiarkan berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan dicuri oleh murid-muridnya. Orang percaya bahwa Yesus bangkit dari kuburan. Orang percaya bahwa Yesus itu hidup dan berkuasa. Berarti percaya bahwa Yesus itu mati. Kebangkitannya membawa kemenangan atas maut. Kebangkitannya memberi harapan baru bagi dunia. Bahwa kematian ternyata tidak berkuasa pada Yesus Kristus sendiri. Ia hidup, ia bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Matius 20:18 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Itu firman Tuhan Yesus sendiri. Maka dalam Yesus Kristus itu sendiri yang bangkit dari kematian, kepadanya telah diberi kuasa. Maka dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberikan kabar baik itu kepada segala bangsa, menjadikan segala bangsa menjadi muridnya, dan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang pernah diajarkan kepada murid-muridnya, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang kita kenal amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan tidak bisa diterima selama yang didasari adalah pikiran manusiawi. Kebangkitan tidak bisa diterima selama manusia menjadikan akalnya yang menjadi dasar hidup. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Itulah rumusan teologia orang Kristen. Kematiannya adalah menebus orang-orang berdosa. Kebangkitannya menjadi jaminan keselamatan bagi orang-orang percaya. Ini menjadi berita membuka hati dan akal bagi suatu generasi baru, suatu dunia baru yang menjadi milik Allah sendiri. Kini kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dalam menghadapi virus corona, kebangkitan Yesus menginspirasi kita untuk hidup di dalam iman percaya tanpa rasa takut, meskipun ada tantangan dan halangan. Kita berjalan terus dengan mengimani Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Maka bangkitlah semangat iman kita. Bangkitlah menggapai hari esok yang penuh harapan. Yesus ada di depan, menanti kehadiran kita. Selamat Paskah buat kita semuanya. Amin. Bapa yang di surga, Tuhan yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Yesus telah bangkit dari kematian itu menjadi harapan baru bagi kami. Meyakinkan kami untuk senantiasa percaya kepadanya dengan tidak sia-sia. Walaupun di tengah-tengah dunia ini banyak kesukaran yang akan kami lalui, ancaman dan bahaya, tetapi biarlah iman kami teguh, percaya kepada Yesus yang telah bangkit dan berkuasa itu. Dia adalah Tuhan kami yang berkuasa memberikan kami kehidupan yang kekal. Karena itu dimuliakan nama Bapa di surga, dimuliakanlah Engkau Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami selama kami berada di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom untuk kita semua.